Kerajaan Medang yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Hindu merupakan kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada Ratus ke-8, yang selanjutnya berpindah ke Jawa Timur pada Ratus ke-10. Para raja kerajaan ini meninggalkan banyak bukti sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, serta membangun banyak candi yang bercorak Hindu maupun Buddha. Kerajaan Medang runtuh pada awal Ratus ke-11. Dan kisah Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno tentunya tidak lepas dari sosok besar bernama Empu Sendok, tokoh yang sangat penting dan berpengaruh pada masa itu. Siapa sebenarnya Empu Sendok? Sebelum lanjut pembahasan kami mengenai Empu Sendok, silakan subscribe dulu channel Medsospedia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Terdapat perbedaan di antara para sejarawan terkait asal-usul Empu Sendok. Pada masa pemerintahan Dyah Tulodong 919 hingga 924 Masehi, dia menjabat sebagai Rakai Mahamantri Halu. Kemudian ketika Dyah Wawa berkuasa, yaitu 924 hingga 929 Masehi, dia naik pangkat menjadi Rakai Mahamantri Hino. Kedua jabatan yang didudukinya itu adalah posisi yang hanya dapat diisi oleh kerabat dekat raja. Atas dasar itulah Empu Sendok disimpulkan sebagai keturunan Wangsa Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur karena istananya di Jawa Tengah hancur akibat letusan Gunung Merapi. Oleh karena itu, selain memindahkan kerajaan, Empu Sendok juga mendirikan dinasti Isyana. Akan tetapi sejarawan nasional Purbacaraka berargumen bahwa Empu Sendok naik tahta karena perkawinannya dengan Dyah Kebe, putra Dyah Wawa. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai asal-usulnya, yang pasti Empu Sendok memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur pada 929 Masehi. Ada beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain, misalnya dari Kerajaan Sriwijaya. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini sering disebut sebagai Kerajaan Medang. Sesuai prasasti Turian, ibu kota pertamanya berada di Tamulang, daerah yang saat ini berada di sekitar Jombang. Empu Sendok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Istilah Wangsa Isyana dapat dijumpai dalam prasasti Pucangan yang dikeluarkan Raja Airlangga pada tahun 1041 Masehi. Dalam prasasti tersebut dimuat silsilah Raja Airlangga, mulai dari Empu Sendok sebagai pendiri dinasti. Empu Sendok memiliki seorang putri bernama Sri Isana Tunggawijaya yang menjadi penerusnya setelah menikah dengan Sri Lokapala. Mereka mempunyai putra bernama Makuta Wangsawardana yang menjadi raja ketiga dari Wangsa Isyana. Selama hampir 2 dekade berkuasa, Empu Sendok meninggalkan setidaknya 20 buah prasasti.
Akan tetapi sebagian besar prasasti peninggalannya berkenaan dengan penetapan sima bagi suatu bangunan suci. Sementara kehidupan politik yang tergambar pada prasasti-prasastinya hanya samar, seperti contoh pada prasasti Waharu yang berisi tentang anugerah untuk penduduk desa Waharu karena setia membantu negara melawan musuh. Selain itu, prasasti Anjuk Ladang dan prasasti Parada menyebut bahwa ibu kota kerajaan berada di Watugaluh yang sekarang berada di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Medang juga mengalami perpindahan yang diduga karena serangan musuh. Peninggalan kerajaan Mataram kuno era Raja Empu Sendok ternyata tersebar hingga Malang. Di Malang terdapat sejumlah temuan bangunan situs kuno yang identik dengan gaya kerajaan Mataram kuno yang menunjukkan wilayah kekuasaan Empu Sendok. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho, menyatakan, dari hipotesis referensi sejarah-sejarah yang ada, terdapat sejumlah konstruksi situs kuno di era kerajaan Mataram kuno masa Empu Sendok, yaitu situs Pendem, situs Langlang, dan situs Sri Gading. Menurutnya, bangunan-bangunan peninggalan Mataram kuno era Jawa Tengah identik dengan konstruksi batu bata berukuran besar. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan arca di sekitar situs Sri Gading yang tengah dilakukan penggalian oleh BPCB Jawa Timur. Wicaksono menjelaskan, arca bergaya arsitektur Jawa Tengah ini ditemukan di sudut barat daya dari struktur bangunan. Namun sayang, arca itu patah di bagian mulut ke bawah. Tetapi ada dugaan ada bagian tubuh yang belum ditemukan. Lebih jauh, Wicaksono menuturkan bahwa arca yang ditemukan itu bukan merupakan dewa, mengingat arca ini seolah menggunakan kain yang digulung ke atas. Arca ini disebut Wicaksono identik dengan temuan relief yang ada di Candi Borobudur yang identik dengan seorang tabib. Sebelumnya warga setempat dan pemerhati budaya juga sempat menemukan benda bersejarah berupa yoni, lingga, arca perempuan dengan banyak tangan yang diidentifikasi sebagai Durga, arca sapi tanpa kepala yang mungkin adalah Nandi. Kemudian ada pula arca membawa pentungan, arca seperti Dwara Pala dan lainnya. Sayang dari semua benda itu hanya yoni yang tersisa, sebab seluruhnya sudah hilang dicuri orang tak dikenal. Itulah sepenggal kisah legendaris tentang Empu Sendok yang meninggalkan banyak warisan berharga bagi kita. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan semua situs peninggalan Empu Sendok dan kerajaan Mataram kuno yang luhur ini.